Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, musliman, rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya lah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di tempat ini. Semoga dalam hari ini semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah satu kaum yang duduk di rumah Allah mereka mempelajari Al-Quran, mereka mempelajarinya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan sedikit ceramah mengenai adab menuntut ilmu beserta hikmahnya. Menuntut ilmu sangatlah baik untuk kaum muslimin dan muslimat. Ilmu adalah kunci segala kebaikan dan pengetahuan. Ilmu merupakan sarana untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tak sempurna seorang iman dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dengan haknya Allah ditunaikan, dengan ilmu pula agamanya disebarkan. Hal ini membuat kekuatan pada ilmu lebih besar dibanding kebutuhan pada makanan dan minuman. Sebab berlangsungnya agama dan dunia bergantung pada ilmu yang kita kuasai. Manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman, karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan 2 atau 3 kali sehari, sedangkan ilmu diperlukan setiap waktu atau setiap saat. Sebagian di antara kita mungkin menganggap bahwa hukum menuntut ilmu agama sekadar sunnah, yang artinya mendapat pahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Padahal terdapat beberapa kondisi di mana hukum menuntut ilmu agama adalah wajib atas setiap muslim. Menuntut ilmu agama adalah wajib atas setiap muslim, yaitu fardun ain, sehingga berdosalah setiap orang yang meninggalkannya. Kewajiban menuntut ilmu agama sebagaimana sabda Rasulullah alaihi wasallam dalam suatu hadis sahih yang berbunyi, tahalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih wa Adhai Sunan Ibnu Majah nomor 224. Adapun adab menuntut ilmu yaitu yang pertama, meluruskan niat. Ketulusan niat bagi orang yang menuntut ilmu akan mengantarkan seseorang berhasil dan sukses dalam menjalani kehidupan nantinya. Karena segala sesuatu yang bernilai ibadah itu tergantung dari niat dan tujuannya. Adapun niat dan tujuannya yang seharusnya dimiliki oleh penuntut ilmu adalah proses menuntut ilmu dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah alaihi wasallam. Yang kedua, hormat dan santun kepada guru. Memiliki rasa hormat dan bersikap santun terhadap guru adalah perilaku yang harus dimiliki dalam menuntut ilmu. Guru adalah orang yang memberikan kita ilmu, yang dengan ilmu itu kita akan menjadi orang mulia baik dunia maupun akhirat.
Dan sebagai mana sabda Rasulullah alaihi wasallam pernah bersabda, belajarlah kalian ilmu, ketentraman, dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga, mengawali dan mengakhiri dengan doa. Untuk mengawali sesuatu dan yang baik, termaksud dalam hal ini menuntut ilmu, maka kita hendaklah berdoa, minimal dengan membaca basmalah dan mengakhiri dengan hamdalah. Rasulullah alaihi wasallam pernah bersabda, setiap perkataan atau perkara yang mempunyai nilai kebaikan tetapi tidak dibuka dengan menyebut nama Allah, maka akan menjadi sia-sia. Hadis riwayat Ahmad. Dan doa yang sangat bagus untuk mewakili proses belajar adalah, ya Allah, berikanlah aku rezeki berupa pemahaman seperti pemahamannya para nabi, hafalan seperti hafalannya para rasul, dan ilham seperti ilhamnya para malaikat mukarrabin. Adapun hikmah menuntut ilmu. Hikmah mencangkup semua aspek kehidupan. Dan barang siapa yang menempuh jalan guna menimba ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya berkat amalan ini jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan adapun hikmah menuntut ilmu dalam Islam, berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, berarti dia berada di jalan Allah hingga pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Mendapatkan pahala yang mengalir terus. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah awalnya kecuali 3 hal, yaitu skori jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Adapun keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, memudahkan seseorang untuk mendapatkan surga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Humairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, artinya, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ilmu sebagai amal jariyah. Artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Yang ketiga, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadiliyah halaman 58 ayat 11. Yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surat Al-Mulk ayat 10. 4. Orang berilmu adalah orang yang paling takut dengan Allah. Seperti dalam surat Al-Fatir ayat 28, Allah menjelaskan,
Seseorang dengan ilmu yang lebih memahami bagaimana kehidupan diciptakan dan mendalami pengetahuan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Yang kelima, orang berilmu diberi kebaikan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, barang siapa yang Allah hendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 1307. Baiklah, itulah yang sempat saya sampaikan pada ceramah di siang ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.